Perkenalkan, nama saya Thomas Boyan Kisage. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor hidup 23208294. Saya adalah seorang guru agama Katolik di SMA Negeri 1 Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas. Untuk selanjutnya, saksikan video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa, terima kasih. Semangat belajar kan hari ini? Semangat. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang hari ini masih tetap semangat belajar ya, orang muda. Saya yang sudah usia 40 tahun masih semangat mau belajar, apalagi kalian kan? Benar nggak? Asik. Baik. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita yang minggu lalu terkait dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tapi sebelumnya saya minta salah satu di antara kalian memimpin dalam doa sebelum kita mengawali pelajaran ini. Silakan, Penti. Baik, semuanya sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita menandai kita dengan tanda pengenalan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menambahkan benih kasih dalam hati semua orang. Bahkan Engkau telah mengutus Roh-Mu sendiri tinggal dalam hati setiap insan. Dan Engkau menghendaki kami saling mengasihi sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu. Engkau telah mengangkat semua orang menjadi anak-Mu dan mengasihi mereka semua dengan kasih yang sama dan hidup rukun sebagai saudara. Lebih-lebih kami bersyukur karena Yesus selalu berdoa bagi semua orang agar semua bersatu. Seperti Yesus sendiri bersatu dengan Engkau, kami mohon curahkanlah rahmat persaudaraan kepada semua orang, agar mereka semua tekun mengusahakan perdamaian, kerukunan, dan ketenteraman. Bebaskanlah umatmu dari hal-hal yang melemahkan semangat persaudaraan, cekcok, iri hati, dengki, fitnah, dan sikap yang mementingkan diri sendiri. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantara Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Penti sudah memimpin doa untuk mengawali pelajaran kita. Nah, sekedar untuk mengingatkan bahwa pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa Allah menempatkan, masih ingat? Ya, masih ingat ya? Laki-laki dengan perempuan sama enggak martabatnya? Wah, masih ingat, mantap. Jadi laki-laki setiap orang ya, laki-laki dan perempuan mempunyai martabat yang sama, setara. Ya, setiap orang mempunyai martabat yang luhur dan sama di hadapan Allah. Nilai seorang tidak ditentukan oleh materi, tidak ditentukan oleh kekayaan, kepintaran, kesuksesan, ya, status sosial, bahkan jenis kelamin, ya. Akan tetapi dalam kenyataannya kita masih menemukan banyak sekali kasus-kasus perendahan martabat orang. Nah, kita masih menemukan masih banyak kasus-kasus yang merendahkan, bahkan tidak menghargai martabat seseorang. Ya. Dalam sub ini, ya, dalam sub materi ini kita akan
belajar bersama tentang keluhuran martabat manusia itu sebagai citra Allah. Nah, nanti apa yang mau kita capai dalam pelajaran ini? Nah, ini apa yang mau kita capai? Ya, kita dapat menganalisis keluhuran manusia sebagai citra Allah dan bersyukur atas martabatnya sebagai citra Allah, menghormati, menghargai, dan tanggung jawab terhadap keluhuran sebagai citra Allah. Nah, kita pertama mampu bersyukur dulu, ya, bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita diciptakan oleh Allah secitra dengan Allah. Nah, karena kita secitra dengan Allah, maka sesama kita itu adalah saudara kita yang juga diciptakan Allah secitra dengan dirinya. Maka patut kita menghargai dan menghormati orang lain. Karena kita secitra, ya, secitra. Nah, sekarang saya akan mengajak kita melihat sejauh mana pemahaman kita terkait dengan pemahaman kita terhadap martabat manusia. Nah, yang pertama itu bentuk perendahan martabat seperti apa yang sering terjadi dalam masyarakat. Perendahan martabat seperti apa? Rasis. Kalau rasis yang seperti apa? Budaya. Hah? Gimana? Kayak nyari sedikit. Menghina budaya orang lain, golongan tertentu, menghina fisik. Lagi. Kalau dalam keluarga bisa biasa, betul kan? Hah? Menghina ekonomi, menghina orang karena miskin, gitu. Oh iya, ya bisa jadi, bisa. Ya, itu termasuk perendahan juga ya. Kemudian konflik apa saja yang sering terjadi dalam masyarakat dan apa sih akibat kalau terjadi konflik? Baru-baru ini kita mendengar konflik di mana? Yang lebih amat-amatnya Palestina dan Israel. Apa yang terjadi akibatnya itu? Perang. Ya, akibat dari perang itu apa? Hancur semua. Ya, rumah hancur, apa hancur? Ya, jadi itu akibatnya ya. Kenapa hal itu terjadi coba? Apa sebenarnya hal itu terjadi? Karena orang apa? Serakah? Hah? Mengerebut tanah tadi ya. Ada kalau konflik, ada juga yang karena banyak faktor ya. Banyak faktor yang membuat orang melakukan perendahan martabat karena merebut apa? Tanah atau harta atau apalah ya begitu ya. Nah, untuk mendalami ini ya kita diajak menonton ya, menonton film. Apa judulnya itu di situ? Mana tentara Muslim dan Kristen Ambon yang jadi utara. Kira-kira di Ambon itu pernah mendengar kisah peristiwa di Ambon dan konflik di Ambon tahun 1906? Tapi mari kita sama-sama menonton videonya. Berapa banyak saya membunuh, saya tidak ingat, tapi begitu banyak. Saya pemain banyak emosi. Kita emosi. Saya pengabdian bekas komandan tentara anak pasukan AGS Kota Ambon. Saya sekarang Slamet. Saya mantan pasukan jihad di Ambon. Mari menyanyikan lagu nenek moyang dengan suara gelombang yang tenang. Nesa, 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 Nesa,
setelah kalian menonton video tadi, sekarang kita masuk ke pendalaman. Kita menemukan masalah apa yang ada di dalam video tadi, ya. Yang pertama, apa yang membuat kedua pemuda Ambon sehingga mereka berdua saling bermusuhan. Kedua, apa yang mendasari atau menggerakkan kedua pemuda Ambon itu ya mereka berdua bisa bersahabat yang tadinya bermusuhan, ya, saling bunuh, ya. Kemudian nilai apa yang dapat diambil dari kisah pemuda Ambon tadi. Kemudian yang keempat itu tidak saya masukkan di situ. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak manusia. Ya, oke. Tadi sudah kita bentuk kelompok dan sekarang kita akan mendalami video tadi dengan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di LKPD ini. Kelompok 4, mana tadi kelompok 4? Atas nama Joshua Selikan, ya, silakan langsung dikerjakan, langsung. Kemudian Penti, kelompok 3, ya, 3 kan? Kelompok 2 Felicia, kelompok 1 ikan, ya, langsung kita kerjakan. Nah, langsung di sini aja tulisnya. Langsung. Boleh duduk di lantai di sini, ya. Diskusikan. Kebencian, ya, kebencian anak-anak. Mana Tumi? Sama, ya. Nanti setelah kita kerjakan, saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Ya, Pak. Nah, saya minta perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan. Silakan di depan. Nanti silakan. Sini, ya. Nah. Baik semuanya, jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Jadi yang pertama, apa masalah yang terjadi dalam masyarakat Ambon, yaitu perang antar agama Kristen dan Islam. 2. Apa yang mendasari persahabatan dua pemuda Ambon yang semula bermusuhan karena konflik agama? Jawabannya adalah mereka sadar bahwa mereka semua adalah saudara dan lebih baik hidup dengan damai tanpa adanya permusuhan. 3. Nilai apa yang dapat diambil dari inspirasi kedua pemuda Ambon yang semula bermusuhan kini bersahabat? Jawabannya adalah tidak boleh membenci satu sama lain walaupun berbeda agama dan lain-lain. Yang kedua, kita tidak akan tenang ketika kita mempunyai musuh. Yang ketiga, ubahlah musuhmu menjadi sahabatmu. Yang keempat, pertanyaannya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap martabat manusia? Jawabannya adalah saling menghormati dan menghargai satu sama lain. 2. Menganggap semua orang berharga karena semuanya adalah ciptaan Allah.
Sekian presentasi dari kelompok Mungkin ada saya. tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan? Baik, jika ada yang ingin ditanyakan atau tanggapan yang lain. Ada ya? Oke, lanjut kelompoknya si Joshua. Silakan. Ya, yang kita lihat ini ya, Mazmur bab 8 ayat 2 sampai dengan 10 itu menggambarkan bagaimana Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia secara istimewa di antara semua ciptaan lain. Ya kan? Coba lihat. Istimewa sekali manusia itu. Manusia ditempatkan secara istimewa di antara semua ciptaan. Dan Mazmur ini juga merupakan refleksi ya kemuliaan manusia. Ya, refleksi kemuliaan manusia. Ya, hidup pujian kepada Allah ya. Karena Allah telah memberikan kepada manusia tanggung jawab dan martabat. Jadi manusia sebagai citra Allah, berarti manusia diberi tugas untuk melakukan apa yang Allah buat, yaitu berpuasa atas apa? Atas tugas. Menjadi perwakilan Allah di dunia. Ya. Jadi manusia sungguh-sungguh menjadi gambaran Allah kalau ia sungguh-sungguh melakukan tugasnya itu sesuai dengan kehendak Sang Pencipta kita. Ya. Jadi karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, maka manusia memiliki martabat sebagai pribadi, bukan hanya sesuatu seperti yang disampaikan Joshua tadi, melainkan seseorang ya yang mengenal dirinya, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan diri atas kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Itu kanon. Jadi persaudaraan sejati, siapa saudara tadi? Kata Joshua tadi, siapa saudara tadi? Semua umat manusia, karena kita diciptakan secitra. Nah, lihat di gambar itu ada apa? Ada orang jahat, ada orang baik. Lalu bagaimana sikap Allah? Mencintai semua orang tanpa kecuali dengan cara yang berbeda-beda. Jadi Allah itu cintanya universal. Nah, tidak ada manusia yang satu kemudian diciptakan, oh ini tidak secitra dengan Allah, ini manusianya beda. Tidak ada ya. Ya semua sama ya. Nah kalau sama berarti semua juga kita sebagai saudara berarti. Ya. Kemudian, jadi pada hari ini kita telah belajar bersama tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra. Atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami memberkat-Mu untuk seluruh kegiatan pembelajaran kami hari ini. Berkatilah seluruh kegiatan kami sehingga kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.